Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Miradahri dari kelompok 4 akan mempresentasikan dashboard website yang kami kembangkan yaitu Jogjascape. Jogjascape merupakan dashboard pariwisata berbasis data analitik dan machine learning yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan destinasi terbaik di Yogyakarta yang lebih efektif dan informatif. Sistem ini tidak hanya memberikan rekomendasi wisata, tetapi juga mampu menganalisis persebaran lokasi wisata, memprediksi jumlah pengunjung, serta memberikan insight yang dapat membantu pengambilan keputusan perjalanan wisata. Adapun data-data yang kami gunakan dalam membuat dashboard ini, yaitu kami melakukan scraping hotel di Yogyakarta yang ada di Google Maps, begitu pula dengan wisata di Yogyakarta, kami menggunakan scraping di Google Maps. Lalu untuk prediksi jumlah pengunjung, kami mengambil data dari dataset Kota Jogja yang resmi, yaitu jumlah pengunjung wisata dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, pada dashboard halaman utama, pengguna dapat melihat gambaran umum kondisi pariwisata Jogja secara visual dan interaktif. Pada bagian atas terdapat beberapa indikator utama seperti total kunjungan wisatawan, prediksi tahunan, tren wisata, dan jumlah destinasi wisata. Pada bagian tengah terdapat peta interaktif yang digunakan untuk melihat persebaran lokasi wisata dan kedekatan antar destinasi. Interpretasinya, semakin dekat lokasi wisata, maka semakin besar kemungkinan destinasi tersebut cocok dijadikan satu rute perjalanan. Nah, di bagian bawah ini terdapat rekomendasi destinasi wisata dan hotel terdekat sehingga pengunjung dapat memperoleh pengalaman wisata yang lebih lengkap. Nah, adapun untuk menampilkan ini, ketika kita memilih kategori wisata apa, ada tourist attraction, national research, dan city park, lalu kita bisa memilih minimum rating. Nah, maka rekomendasi destinasi wisata dan hotel terdekat akan muncul, begitu pula dengan petanya di sini untuk visual yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Lalu, untuk analisis spasial di halaman ini digunakan metode Key Nearest Neighbor atau KNN untuk menganalisis kedekatan antar lokasi wisata. Nah, di bagian kiri terdapat grafik elbow yang digunakan untuk menentukan jumlah tetangga terbaik dalam proses rekomendasi. Sedangkan pada bagian kanan terdapat distribusi kategori wisata yang menunjukkan bahwa kategori tourist attraction mendominasi data wisata di Yogyakarta. Pada bagian bawah ini terdapat tabel klasifikasi lokasi berdasarkan jarak, rating, dan kualitas destinasi. Semakin dekat lokasi dan semakin tinggi rating suatu wisata, maka semakin besar kemungkinan destinasi tersebut direkomendasikan kepada pengguna. Nah, di sini ada statusnya dia masuk ke premium zone atau standard zone. Nah, lalu di proyeksi pengunjung. Pada halaman proyeksi pengunjung ini kami menggunakan model forecasting Propet untuk memprediksi jumlah wisatawan di masa mendatang. Grafik utama menampilkan data histori serta hasil prediksi sistem. Dari grafik ini terlihat adanya pola bahwa jumlah pengunjung cenderung meningkat pada akhir tahun atau periode libur. Nah, insight ini dapat membantu pengelola wisata dalam mempersiapkan fasilitas, strategi promosi, dan kapasitas pengunjung. Lalu di bagian analisis KNN, pada model ini terdapat beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, rekal, dan F1 score. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam memberikan rekomendasi wisata yang relevan sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, di bagian kanan juga terdapat conversion matrix yang digunakan untuk membandingkan hasil prediksi sistem dengan kondisi sebenarnya. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Jogjascape ini merupakan dashboard cerdas yang mampu mengintegrasikan analisis spasial, machine learning, forecasting, dan visualisasi interaktif ke dalam satu platform yang informatif dan mudah untuk digunakan. Kami berharap Jogjascape ini menjadi salah satu solusi digital yang mendukung perkembangan sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.